Hai para pemburu spoiler, tenang, di sini spoiler bukanlah musuh, tapi sahabat bagi kita semua. Karena kita bakal bongkar alur filmnya sampai tuntas. Tanpa bikin pusing ya tentunya. Cukup duduk santai dan biarkan aku yang bercerita. Siapin sembilan, mari kita nonton bareng. Let's go! Film diawali dengan cerita Ellen yang sering mengalami gangguan supernatural. Gangguan tersebut tak hanya lewat penampakan saja, tapi sering datang ke dalam mimpinya. Di setiap dia diganggu, Ellen selalu berdoa kepada siapapun yang bisa mendengarkan doanya. Bahkan kepada iblis sekalipun agar tak mengganggu kehidupannya. Tiba-tiba di akhir doanya terdengar suatu bisikan yang mengatakan, "Datanglah kepadaku." Di malam itu Ellen melihat bayangan yang tinggi besar mendatanginya. Sosok yang misterius, yang menawarkan kehidupan abadi yang dipenuhi kesenangan. Tapi ada satu syarat yang harus Ellen penuhi, yaitu Ellen harus bersedia menyatu dengan makhluk kegelapan itu. Ellen diminta untuk bersumpah setia dulu dengan makhluk itu. Awalnya ragu, tapi karena dijanjikan kesenangan, Ellen pun menyanggupi. Dia mengucap sumpah yang sebenarnya dia sendiri tak paham arti sesungguhnya sumpah itu. Beberapa tahun kemudian, Ellen rupanya sudah menikah dengan seorang pria yang bernama Thomas. Dia baru saja bangun dari tidurnya dengan rasa takut karena mimpi yang aneh itu mulai datang lagi mengganggunya. Mimpi itu sempat hilang, namun setelah Ellen menikah, mimpi aneh datang lagi, bahkan kali ini lebih ekstrim. Thomas langsung memeluk Ellen agar dirinya bisa rileks. Ini adalah masa honeymoon mereka. Ini adalah masa honeymoon mereka. Lantas Thomas segera bergegas untuk bekerja. Setelah beberapa hari dia cuti untuk bulan madu. Thomas menemui atasannya karena dia mendapat tugas baru. Atasannya yang bernama Mr. Knock menyuruh Thomas untuk pergi ke Transylvania untuk mengurus jual beli properti. Knock menjelaskan bahwa nantinya dia akan menemui seorang yang bernama Tuan Orlok. Dikatakan Mr. Knock bahwa Tuan Orlok ingin memberi sebuah properti di Westburg. Ini merupakan peluang bagus untuk perusahaannya karena Tuan Orlok rela membayar properti dengan sangat tinggi. Hal ini juga nantinya akan menguntungkan Thomas karena imbalan yang akan diterimanya juga banyak. Tapi Thomas agak bingung karena properti yang dipesan Tuan Orlok adalah sebuah rumah yang sudah hancur dan tak layak huni. Tapi Thomas tak ambil pusing. Yang penting, bayaran yang nantinya akan dia dapat sangat tinggi. Mr. Knock meminta Thomas agar dia secepatnya berangkat ke Transilvania. Thomas sampai di rumah. Dia disambut istrinya Ellen. Thomas mengatakan kepadanya kalau dia mendapatkan tugas menjual properti ke Transilvania selama 6 minggu. Mendengar hal itu membuat Ellen ngambek karena dirinya tak mau ditinggal lama-lama. Ditambah dirinya selalu dihantui oleh mimpi-mimpi aneh akhir-akhir ini. Dia punya firasat buruk akan terjadi, tapi Thomas tetap pada keputusannya dan merayu Ellen serta mengatakan kalau semuanya akan baik-baik saja dan apa yang dimimpi Ellen hanyalah sebuah bunga tidur biasa. Sebelum pergi ke Transilvania, Thomas menyempatkan untuk berpamitan kepada sahabatnya yaitu Patrick dan Anna. Mereka juga saudara dari Ellen. Thomas meminta mereka untuk menjaga Ellen selama dirinya pergi. Sementara itu di tempat lain, Mr. Knock sedang melakukan ritual. Rupanya atasan Thomas itu masuk ke sekte sesat, dia memuja hal kegelapan. Di keesokan paginya, Thomas berpamitan kepada istrinya. Thomas pun berangkat, dan singkat cerita setelah melalui perjalanan yang panjang, tibalah Thomas di sebuah desa terpencil. Melihat ada orang asing yang datang, membuat anak-anak malah menyambutnya. Setelah sampai di sana, dia ditemui oleh kepala desa yang menanyakan maksud dan tujuan Thomas datang ke sana. Thomas menjelaskan bahwa tujuannya adalah menemui seseorang di kastil tua dekat desa. Saat itulah si kepala desa terlihat marah dan memperingatkan Thomas untuk tidak ke sana, karena itu adalah kastil terkutuk. Mereka takut malapetaka akan datang. Saat malam di penginapan, seorang wanita tua datang kepada Thomas. Di sini dia juga mengatakan kalau Thomas harus mengurungkan niatnya, karena wilayah itu dikenal sebagai wilayah kegelapan yang terkutuk. Saat sedang termenung di jendela, Thomas melihat rombongan warga yang memasuki hutan. Setibanya di makam tengah hutan,
Warga mengatakan kalau itu adalah kuburan vampir. Kemudian salah satu dari mereka menusuk vampir itu. Lantas Thomas pun terbangun. Rupanya semua itu hanyalah mimpi. Pagi harinya Thomas tetap melanjutkan pada tujuannya. Saat melihat lingkungan sekitar, rupanya desa sudah sepi tak terlihat seorang pun. Setelah berjalan kaki cukup jauh pun dan tibalah Thomas di wilayah kastil itu. Tiba-tiba sebuah kereta kencana tanpa pengendara datang menjemputnya. Di sini Thomas rupanya merasa agak aneh. Thomas sudah sampai dan masuk ke kastil. Dia disambut oleh kliennya yang rupanya Tuan Orlok. Saat dia berbicara suaranya seperti bukan manusia. Thomas makin ragu. Sebelum menandatangani perjanjian jual beli, Orlok menjamunya tapi semua terlihat aneh. Rupanya saat dijamu daging, tangan Thomas tersayat pisau. Orlok yang melihat darah semakin agresif. Rupanya Thomas baru sadar kalau kliennya adalah seorang vampir. Orlok mendekat ke arah Thomas dan Thomas pun pingsan. Di keesokan paginya, Thomas terbangun dan mulai berkeliling kastil. Di sini dia langsung melihat keadaan kastil yang sebenarnya saat siang hari. Saat mencari jalan keluar, si Thomas merasakan sakit di dadanya sehingga dia mengecek dengan cermin. Rupanya di sana ada luka gigitan vampir. Saudara Thomas pun terkejut. Di malam harinya dirundung rasa ketakutan. Thomas diminta Orlok untuk menandatangani surat perjanjian dengan tulisan yang aneh. Tak hanya itu, Orlok juga ingin meminjam liontin yang dibawa Thomas. Setelah mencium liontin yang berisi rambut Ellen itu, Thomas disuruh langsung tanda tangan. Setelah selesai, Thomas ingin buru-buru pulang dan pamit. Tapi rupanya Orlok ingin menahan Thomas di sana. Hari sudah pagi lagi, Thomas mengecek luka di dadanya. Rupanya luka gigitan sudah bertambah. Tak ingin mati sia-sia, akhirnya Thomas mencari jalan keluar dari sana selagi masih siang. Satu persatu pintu dicek dan rupanya semua terkunci. Hingga saat mencarinya, dia menemukan satu ruangan tak terkunci. Dia pun masuk ke lorong itu. Dia menemukan peti-peti di dalamnya. Karena penasaran, akhirnya Thomas membukanya. Betapa terkagetnya dia, rupanya dalam peti mati itu ada Orlok. Melihat Orlok sedang tertidur, Thomas merasa bahwa itu kesempatan untuk dapat membunuhnya. Segera Thomas mengambil kapak di sana. Saat akan membatuk si Orlok, tiba-tiba Orlok terbangun dan menempis tangan Thomas. Thomas pun kaget, lari ketakutan. Tak terduga tiba-tiba Orlok bangkit, lalu mencium dan memantarai leontin yang di dalamnya ada rambut Ellen. Bersamaan dengan itu, di tempat lain, Ellen berjalan dengan tatapan yang kosong. Sementara itu, Thomas terkena mantra dari Orlok dan akhirnya terkena gigitan lagi. Beberapa hari kemudian, Ellen belum menerima kabar dari Thomas. Dia terlihat sangat khawatir. Lalu Frederick mengatakan kalau Thomas akan baik-baik saja. Saat baru saja Frederick dan istrinya meninggalkan Ellen, tiba-tiba saja Ellen mengalami hal yang aneh. Lagi-lagi Ellen terlihat seperti sedang dihohihi oleh makhluk yang tak kasat mata. Kemudian Sin beralih ke karyawan Kenok. Di sana karyawannya itu mengatakan kalau Kenok sudah bertingkah aneh. Beberapa hari Kenok sudah memakan hewan hidup-hidup. Mengetahui hal itu, akhirnya dokter yang bernama Silver datang untuk mengeceknya. Di sana, dokter menanyakan apa yang dilakukannya. Tiba-tiba, ia mengatakan kalau dirinya adalah pelayan Orlok yang ditugaskan untuk menggiring Thomas untuk membuat perjanjian. Kenok mengatakan kalau semua penduduk harus bersiap karena kutukan yang mengerikan akan datang melanda seluruh kota. Tiba-tiba Kenok menyerang dokter. Di tempat lain, Ellen seperti kesurupan dan mengalami kejang-kejang. Singkat cerita, rupanya si Thomas berhasil kabur dengan melompat kastil. Tubuhnya ditemukan biarawati saat mencari kayu di hutan. Akhirnya, Thomas dievakuasi oleh beberapa biarawati. Terlihat tubuhnya penuh luka. Di sini, Thomas diobati juga oleh para biarawati di sana. Saat Thomas terbangun, biarawati mengatakan kalau Thomas jiwanya sudah terbelenggu iblis. Dari situ, Thomas baru menyadari kalau dokumen yang ditandatanganinya bukan perjanjian jual beli, melainkan perjanjian untuk menyerahkan Ellen sepenuhnya. Di laut rupanya Orlok sudah bersiap-siap dengan misinya. Dia menyelinap di ruang barang suatu kapal. Dirinya sudah tak sabar untuk bertemu Ellen. Di tempat lain, Dr. Server dan Frederick menemui seorang ahli supernatural bernama Franz untuk menanyakan kenapa selama ini Ellen sering mengalami tidur berjalan.
Kembali ke Thomas. Saat itu tubuhnya masih sangat lemah, tapi karena dia mengkhawatirkan Ellen, akhirnya dia memaksakan dirinya untuk pulang. Sementara itu, Friend menyuruh Frederick dan Dr. Shaver untuk membuka tali yang mengikat tangan Ellen, sehingga si Ellen sadar. Friends menyuruh Ellen untuk menceritakan awal mula kenapa semua itu bisa terjadi. Lantas Ellen bercerita kalau kalau dari kecil dia sudah memiliki kemampuan untuk bisa melihat makhluk halus. Hingga saat dewasa, Ellen yang merasa selalu kesepian, selalu berdoa kepada siapa saja agar ada seorang yang bisa mengisi kekosongan hatinya. Dan rupanya doanya dijawab oleh iblis Orlok. Yang rupanya selama ini kenikmatan yang selama ini dia dapat adalah tipu daya iblis yang menginginkan dirinya. Di malam harinya, Ellen mengalami hal yang sama. Di sela-sela arangannya, Ellen mengatakan, "Tolong aku." Franz mengatakan kepada Frederick dan istrinya kalau Ellen sudah ditandai oleh sesuatu yang terkutuk. Everyone will cry. We'll be now to bury it. Mereka semua diminta untuk bersiaga, sementara Franz akan mencari cara agar semua hal itu bisa hilang. Kemudian Chin beralih ke kapal. Di sana awak kapal merasakan ada sesuatu yang aneh, sehingga dia mengecek ke bagian penyimpanan barang. Sambil membawa kapaknya, dia mengecek satu persatu barang. Tibalah dia di sebuah peti. Si kru kapal mencoba membuka, tapi betapa terkejutnya. Setelah peti berhasil dibuka, isinya rupanya tikus dan disusul dengan orlok yang keluar kemudian menggigit si kru tersebut sampai tewas. Sementara itu, malam dan hujan, si Tuan Kenok terlihat sangat girang saat bisa keluar dari selnya. Kenok tak sabar menemui junjungannya si Orlok. Malam itu juga Thomas kembali, tapi dengan keadaan yang mengkhawatirkan. Ellen terlihat panik, tapi Thomas malah takut karena Ellen saat ini menjadi incaran si Orlok. Tiba-tiba Frederick dikagetkan dengan kedatangan beberapa pengawal yang melaporkan telah terjadi sesuatu yang aneh di pelabuhan. Setelah mereka mengecek ke sana, rupanya ada banyak sekali tikus di sana, dan Orlok sudah dipastikan telah sampai di kota itu. Dan rupanya Orlok juga menyebarkan wabah tikus untuk seluruh penjuru kota. Sementara itu di bangunan tua, menyumbangi tuannya. Dia meminta untuk diberi perintah selanjutnya. Namun Orlok meminta Kenok untuk bersabar karena pertunjukan baru saja dimulai. Dia ingin melihat keadaan setelah telah menyebarkan tikus ke seluruh kota. Cerita dan tangisan terdengar dari setiap rumah. Keadaan semakin mencekam. Bersama dengan itu, Fresh mendapatkan kabar kalau Kenok telah melarikan diri. Malam harinya, istri dari Frederick baru saja selesai menidurkan anak-anaknya. Merasakan hal yang aneh di rumahnya, dia tampak gelisah. Dan saat sedang mengamati sekitar, tiba-tiba Ellen datang dan sontak dia kaget. Rupanya Ellen meminta izin untuk bisa tidur bersama istri Frederick. Hingga saat tengah malam, tiba-tiba dia seperti dipanggil dan bangun. Rupanya Orlok lah yang memanggilnya. Ellen sangat shock melihatnya. Saat itu juga Orlok mengatakan kalau kamu sudah menjadi milikku. Setelah Thomas mendatangi perjanjian itu, namun Ellen tak percaya. Lantas Orlok pun berkata, "Jika kau semakin menjauhiku dan menolakku, maka seluruh warga kota ini akan semakin terkena kutukan dan menderita." Tiba-tiba Ellen terbangun yang rupanya hal itu seperti mimpi, namun terasa nyata. Saat itu juga betapa terkejutnya, dia melihat istri Frederick sudah digerogoti tikus. Ellen berteriak histeris. Dr. Sever semakin kewalahan karena pasien yang terkena wabah tikus semakin banyak. Keadaan istri Frederick sekarang seperti depresi. Dirasanya Ellen telah membawa sial. Akhirnya Ellen diusir dari rumah Frederick. Tapi Ellen mengatakan meskipun dia diusir, wabah ini tak akan berhenti. Karena ini semua adalah kutukan vampir meskipun Ellen sudah pergi dari kota ini. Keadaan kota semakin kacau. Ellen dan Thomas kembali lagi ke rumahnya. Di sini Thomas mengajak Ellen untuk pindah ke warganegaraan agar Ellen terhindar dari kejaran Orlok. Tapi rupanya Ellen justru mengatakan kalau dirinya sudah tahu kalau Orlok akan datang mencarinya. Karena Ellen yang kesepian selalu berdoa agar mendapat seorang yang bisa memuaskannya. Tapi Ellen tak menyangka kalau doanya malah dijawab oleh sosok Faber Orlok.
Mulai saat itu, dirinya selalu dipuaskan oleh Orlok yang tanpa sadar membuat ikatan perjanjian dengannya. Orlok menagih janjinya untuk dapat memiliki Ellen sepenuhnya. Tapi tiba-tiba Ellen terlihat emosi dan semua salah Thomas karena meninggalkannya demi tugas. Dengan tubuh yang mulai bergetar dan kesurupan, Ellen menantang Thomas untuk gohohihi dan mulai menilai mana yang lebih mantap antara Thomas atau Orlok. Baru saja akan melakukan itu, Thomas baru sadar kalau itu bukan sosok Ellen yang sebenarnya. Di tempat lain, Franz menemukan buku yang memberikan cara agar kutukan Nosferatu bisa dimusnahkan. Hal itu rupanya sudah pernah terjadi di zaman dulu, di mana wanita yang terpilih harus menyerahkan tubuh dan jiwa kepada vampir, yaitu dengan cara melakukan hohohi dari malam sampai terbitnya matahari. Mau tidak mau cara itu yang memang harus dilakukannya. Sementara itu di rumah Frederick, istrinya mendengar cerita dari kamar sang anak. Rupanya setelah pintu kamar dibuka di sana ada sosok Orlok yang menyedot darah anak perempuannya. Sosok istri Frederick pun ikut menjadi korban Orlok, hingga akhirnya istri dan anak Frederick pun meninggal. Kematian orang yang disayang membuat Frederick menjadi depresi, dan saat di pemakaman, dia melihat Ellen. Frederick langsung meluapkan kekesalannya terhadap Ellen karena dirinya, istri dan anaknya meninggal. Thomas pun mencoba menenangkan sahabatnya itu. Dia mengatakan kalau semua ini takdir, tapi tak perlu khawatir karena Tuan Friend sudah menemukan caranya agar kutukan hilang. Saat perjalanan pulang, Franz menjelaskan apa saja yang sudah tertulis di buku yang ia temukan, di mana nanti dari mereka harus membakar kastilnya ketika Orok keluar dari kastil untuk menemui Ellen. Semua sepakat untuk dikerjakan malam harinya. Lantas, Franz membicarakan empat mata dengan Ellen, kalau Ellen lah yang terpilih oleh vampir itu. Dan Ellen harus melakukan pengorbanan, yaitu dengan memancing dan melayani Orlok dari malam nanti sampai terbitlah matahari. Frank meminta Ellen untuk merahasiakan dari Thomas, karena Thomas bakalan tak setuju, karena melihat keadaan kota yang semakin tak karuan, dan dirasa ini menjadi tanggung jawabnya. Ellen pun akhirnya setuju. Sore harinya, Thomas sudah bersiap dengan misinya untuk membakar kastil. Tapi saat mau berangkat, rupanya Frederick menghilang. Rupanya Frederick sedang berada di makam istrinya. Thomas segera menyusulnya. Di pemakaman, Frederick menemukan jasad istri dan anaknya. Dia masih belum rela semuanya terjadi. Rupanya Frederick juga terpapar wabah dan merasa hidupnya tak akan lama lagi. Tapi sebelum meninggoy, Frederick malah membuka peti istrinya dan sempat melakukan hohihi dengan mayat istrinya. Thomas dan rombongan sampai di pemakaman dan menemukan Frederick sudah meninggal dengan posisi yang lagi gituan. Mereka semua shock melihatnya. Sebelum berangkat ke kastil Orlok, mereka membakar guna menghentikan wabah semakin menyebar. Tibalah mereka di kastil Orlok. Sementara itu Ellen tampak sedang memancing Orlok agar menemuinya. Sedangkan Thomas dan tim telah tiba di ruangan peti mati Orlok. Di sana terdapat ribuan tikus. Dengan marah, Thomas segera membakar tempat itu. Thomas menusuk ke dalam peti yang dikiranya Orlok. Ternyata itu Kenok yang tidur di peti mati Orlok. Dengan sisa hidupnya, Kenok mengatakan kalau saat ini Orlok sedang dalam perjalanan mendatangi orang yang diincarnya, yaitu Ellen. Mendengar itu, Thomas segera ingin pulang. Dengan Frank yang mengetahui apa yang akan terjadi, dia segera membakar kastil itu. Di kediaman Ellen, di sini dia sudah siap berdandan menyambut Orlok. Orlok pun datang ke depan Ellen, dan Ellen mengatakan, "Kini aku milikmu, maka boleh lakukan apapun yang kamu mau sepuasnya." Mereka pun melakukan hohihi lagi. Saat matahari terbit, Thomas sudah berada di kota dan segera menuju ke kediamannya. Orlok tak sadar, rupanya ayam sudah berkokok dan matahari sudah bersinar. Karena terkena sinar itu, tubuh Orlok perlahan meleleh. Thomas sudah tiba. Dia sangat shock melihat apa yang terjadi. Ellen juga sudah kehabisan tenaga dan ikut meninggal. Dia baru tahu rupanya Ellen sudah mengorbankan diri untuk menghentikan kutukan dan wabah. Dan Franz mengatakan kalau dengan pengorbanan inilah
semua warga kota sudah terbebas dari kutukan Nosferatu. Kini si vampir Olok sudah kering mati bersama Ellen dan film pun berakhir.